Ini belum datang semua ya, baru 30 orang dari berapa? 40. Yuk temannya dipanggil. Yang belum bangun segera bangun. Sebentar ya. Iya. Kalian perhatikan kita mulai kuliah ya. Siapkan fisik, fokus, pikiran. Kuliah kita cuma 2 jam, tapi hari ini akan full materi. Jadi saya berharap kalian fokus sefokus-fokusnya. Baik, kita hari ini adalah pekan keempat. Kalian bisa lihat di LMS, materinya adalah yang ini, tentang correctness proof untuk recursive algorithm, yaitu pembuktian kebenaran untuk algoritma rekursif. Materinya udah ganti dari pekan sebelumnya. Jadi seperti yang saya janjikan, khusus pekan ini kita akan bahas tentang rekursif. Bagaimana sih cara membuktikan kebenaran algoritma rekursif seperti itu. Nah, kemudian hari ini saya akan memberikan contoh bagaimana membuktikan kebenaran algoritma rekursif untuk 3 buah algoritma. Sebenarnya kalau kalian nanti misalnya ketinggalan, nggak bisa ngikutin, bisa lihat rekaman yang saya buat tahun lalu. Ini bukan rekaman sih, video khusus saya buat, lebih singkat, 7 menit, 8 menit, sama 12 menit. Kalau sekarang kuliahnya 2 jam. Kalau kalian enggan melihat rekaman kuliah 2 jam gitu, nah, boleh lihat yang ini, yang 3 buah video yang sudah saya siapkan ya. Sama aja itu saya juga yang ngomong, saya juga yang ngejelasin. Penjelasannya sama lah. Gitu ya. Kalau sekarang ngeliatin rekaman video 2 jam kok rasanya melelahkan. Belum selesai juga saya udah ngantuk. Bisa lihat yang ini. Gitu ya, bebas terserah. Cuma kalau saya di video ini nggak ada interaktifnya, kan saya cuma merekam sendiri ya. Jadi mungkin nggak ada tanya jawab di situ. Gitu. Nah, terus ada yang baru di pekan ini, mulai pekan ini, presensi kita akan didasarkan atas yang ini nih. Kalian cek, saya bikin feedback 1 di situ, yaitu presensi dan curhat. Isi ini sebagai bukti presensi kalian. Gitu ya. Isinya apa sih Bu? Cuma 2 pertanyaan. Jawablah 2 pertanyaan tersebut sebagai bukti presensi di pekan ini. Ini baru nih ya. Saya baru terapkan pekan ini. Ini ya, ada 2 pertanyaan. Kalian klik answer the questions. Nanti ada muncul 2 pertanyaan. Nah, ini yang telat gimana cara ngasih taunya? Kalian kasih tahu lah ya. Nah, ini apa yang telah dipelajari di pekan ini sama apa saja kendala kesulitan. Gitu ya. Jadi presensi mulai pekan keempat dan seterusnya saya akan munculkan feedback, modul feedback seperti ini di LMS di tiap pekan. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan, 2 pertanyaan tersebut, isikan langsung di sini, isiin ya, isiin di sini, terus submit your answers. Nanti itu akan jadi bahan saya, salah satu bahan saya untuk mengecek kehadiran kalian di kuliah di pekan tertentu. Gitu ya. Nah, kalian boleh curhat di sini apa saja kendala kesulitan. Di kelas 1 lagi yang saya ajar, macam-macam kesulitannya. Ada yang karena susah fokus karena ada perbedaan waktu, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Sedangkan saya kalau ngajarkan waktu Indonesia Barat ya, saya ngajar ada 2:30 waktu Indonesia Barat. Berarti itu kan di Indonesia Timur udah 4:30 tuh. Udah sore, akhir pekan, ngantuk kayak gitu. Fokusnya susah dan gitu. Ada juga yang kendala listrik, ada beberapa daerah yang masih mengalami pemadaman listrik gitu. Jadi ada kendala di situ. Tapi makanya ada rekaman kuliah, bisa kalian
lihat lagi, nggak ada masalah seharusnya, gitu ya. Isi di situ ya. Nah, ini kalau temennya yang jam segini belum masuk, belum gabung di Zoom, minta tolong ketua kelas untuk ngasih tahu bahwa presensi kehadiran harus ngisi ini. Bisa di screenshot, terus nanti di-share di grup kelas. Grup kelas yang nggak ada saya. Boleh, bebas. Kalian kan suka bikin grup kelas yang nggak ada dosennya. Gitu ya. Baik, ini sedikit pengumuman. Selain tentang mekanisme baru terkait presensi, ada juga pengumuman lain. Seperti biasa, ada PR dan kuis. Iya, ini ada PR ya, yang harus kalian kerjakan setelah kalian mengerjakan kuis. Woi. Ini mana sih Bu? Ini nih. Woi, mana sih? Mouse saya hilang. Ya, ada kuis, kemudian ada juga PR. Lihat kuisnya, soalnya cuma 10, yang diambil adalah nilai rata-rata. Saya nggak lagi ambil nilai tertinggi. Kalau 2 kuis kemarin saya ambil nilai tertinggi itu untuk uji coba. Jadi sekarang kalian harus mulai lebih serius saat mengerjakan kuisnya, karena yang saya akan ambil adalah nilai rata-rata, bukan nilai tertinggi. Tetap percobaan 2 kali, masih 2 kali. Secara bertahap saya akan kurangi. Di berikut-berikutnya mungkin cuma 1 kali percobaannya. Gitu ya. Terus perhatikan deadline-nya. Jangan sampai ada lagi yang minta ke saya tambahan waktu. Ya. Itu bukan hal yang baik, karena ini kan sudah dikasih aksesnya, aksesnya dibukanya udah lama gitu ya. Sekali kemarin ada beberapa mahasiswa yang minta dibukain akses karena dia belum ngerjain. Kemudian ada juga PR, ini ada 5 soal. Pekan ini ada 5 soal. Tips dari saya, kalau ngerjain PR jangan di dekat-dekat deadline. Kalian udah tahu lah ya. Tapi gimana Bu, tugas yang lain banyak. Nah, artinya kalian harus lebih bagus lagi dalam mengelola waktu kalian gitu ya. Ya, diatur-atur gitulah ya. Karena nanti kalau kalian sudah lulus kuliah di dunia nyata, di dunia kerja, ya seperti itulah hidup. Dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya gitu ya, banyak banget yang harus dikerjain. Gitu ya. Memang banyak, memang banyak, tapi tetap semangat. Jangan mengeluh, pokoknya kerjain, pelajari gitu ya. Kan tugas mahasiswa adalah belajar. Ya, tugas mahasiswa adalah belajar. Kalaupun memang ada beberapa mahasiswa yang dia sambil kuliah sambil bekerja karena tuntutan ekonomi, itu bagus juga. Tapi nah itu berarti waktunya harus diatur-atur lagi ya. Oke, saya stop share yang ini, saya ganti ke tampilan kertas dan ada video muka saya kelihatan di situ, itu biar kelihatan, biar ketahuan kalau saya ngajar di rekamannya. Kelihatan nggak kertasnya? Terlihat, Bu. Sorry, nggak kedengeran suaranya? Terlihat, Bu. Oke, sip. Thank you. Baik, kita mulai ya. Ada berapa orang yang datang ini? Kalau ini sudah saya pin, jadi harusnya muncul di kalian itu gede. Ya, wait. Mana sih? Baru 35. 35 orang yang datang. Kenapa saya pakai metode ini sekarang? Karena yang sebelumnya setelah saya lihat rekaman videonya, kertasnya kecil, kasihan kalian. Jadi saya ubah, ya saya utak-atik sedikit supaya apa yang saya tuliskan itu bisa terlihat dengan jelas oleh mahasiswa. Jadi ada 35 yang sudah hadir. Ada yang nggak ada namanya, siapa ya? Ada Raihan, Satria, Yunolfa, Kevin, Afrizal, Alif, Andri, Angela, Alfa, Bagas, Bambang, Dewa, Dio, Ali, Fahrul. Pakai nama asli ya, supaya di participants-nya ini, nanti pas saya nyocokin dengan presensi, langsung nemu nama kalian.
Faiz, Gayu, Aksa, Rizky, Rian, Aziz, Khalid, Rizky, Yaish, Novaldi, Raihan, Asal, Raihan Falil, Raihannya banyak banget, Raihan Rizky, Razita, Rifki, Satria, Sisilia, Sultan, Tesalonika, dan Zaidan. Oke, baik. Udah siap ini? Fokus ya. Ini materi baru dan saya cuma akan memberikan penjelasan di hari ini saja selama ya 90 menit, nggak nyampe 2 jam. Karena batas waktu cuma sampai setengah 12, kan setelah itu kalian harus kuliah lagi ya. Jadi supaya kalian punya waktu untuk istirahat sebentar lah, peralihan antar kuliah. Nah, jadi cuma 2 jam, karena memang materinya lebih gampang dari materi yang sebelumnya, jadi cukuplah 2 jam ini harusnya. Gitu. Hari ini kita akan membahas tentang pembuktian kebenaran untuk algoritma rekursif. Jika pada 2 minggu sebelumnya dan minggu kemarin kalian belajar tentang pembuktian kebenaran untuk algoritma iteratif yang jelimet itu, yang kalian harus bikin loop invarian kan? Nah sekarang kita akan belajar bagaimana membuktikan kebenaran untuk algoritma rekursif. Algoritma rekursif kayak gimana sih, Bu? Algoritma rekursif sebenarnya sudah kalian pelajari di mata kuliah sedikit struktur data atau mungkin pengenalan pemrograman ya. Seharusnya di situ dipelajari. Tapi saya akan review sebentar, mungkin kira-kira 5-10 menit supaya pemahaman tentang rekursif ini terpanggil kembali dari memori kalian, sambil nanti kita fokus ke bagaimana membuktikan bahwa algoritma tersebut benar, gitu ya. Nah, kita ke pengertian rekursif atau rekursi dulu. Rekursi ini didefinisikan suatu entitas didefinisikan sebagai rekursi jika entitas tersebut mengandung terminologinya sendiri. Nah, yang disebut sebagai entitas ini bisa tipe, bisa fungsi, gitu ya. Nanti yang kita jadikan contoh untuk hari ini adalah yang fungsi. Nah, jadi poinnya adalah jika ada terminologi dari dirinya sendiri. Nah, contoh visualisasi untuk rekursi, kalian bisa lihat di sini, ya. Di dalam dirinya ada definisi atau terminologi dirinya sendiri. Ini adalah rekursi, ya, visualisasi. Terus berikutnya, nah struktur rekursif ini biasanya terdiri atas 2 bagian, yaitu basis dan langkah rekursif. Rekursif itu cuma kayak itu. Nanti kita lihat di algoritma itu seperti apa implementasinya. Intinya cuma ada 2, ada basis dan ada langkah rekursif. Nah, secara umum algoritma dari rekursif mempunyai struktur sebagai berikut. Nah, contohnya kayak gini. Yang depend on ini, ini F ini adalah fungsi biasanya, kemudian parameter ini berisi variabel-variabel parameter dari fungsi itu sendiri, kemudian ada depend on ini adalah biasanya digantikan dengan if else, seperti itu. Lihat, ada kondisi basis ini yang merepresentasikan kasus dasar, dan ada recurrence condition atau kondisi rekursif yang merepresentasikan langkah rekursifnya. Nah, lihat di sini ada huruf F juga. Ini disebut rekursif karena dia memanggil dirinya sendiri. Lihat, ini F ini adalah definisi fungsi, terus di dalam kode program saya juga memanggil F lagi. Gitu. Ini struktur rekursif. Secara umum kita lihat contohnya ya. Saya jelaskan nanti yang bagian ini nanti ya. Contohnya ini, misal contoh saya punya faktorial yang didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Misal untuk suatu bilangan bulat n lebih dari 0, n faktorial itu kan 2 faktorial itu sama dengan 1 kali 2. 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3. Ini ya faktorial ya, bagi yang lupa.
5 faktorial gimana Bu? Ya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ini faktorial. Ada di apa tuh? Matematika diskrit atau logika matematika. Ini kan dari SMA mungkin udah dapat ya. Nah, kalau kita pengen membuat fungsi untuk menghitung nilai faktorial, maka kita bisa membuat fungsi rekursifnya kayak gini. Bahwa suatu n faktorial itu akan bernilai 1 jika n-nya sama dengan 0. 0 faktorial itu sama dengan 1. Dari mana Bu? Emang begitu kan? Definisinya kan begitu. Gitu ya. Jika n sama dengan 0, 0 faktorial itu sama dengan 1. Jika n lebih dari 0, maka n faktorial itu adalah n-1 faktorial kali n. Contoh ya, jika n-nya sama dengan 2, kita pakai n-1 faktorial dikali dengan n. 2 minus 1 faktorial kali 2. Ini sama dengan 1 faktorial kali 2. 1 faktorial adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Lihat, untuk offset. Ibu. Offset ya. Ini ngeblur ya Bu? Oh gitu? Apa di saya aja ya? Juga? Di saya juga lumayan agak Oh iya Bu, maaf Bu. Ya saya kira di saya juga sama. Yang nggak ngeblur ada? Ngeblur Bu saya juga. Ngeblur. Wait, dari tadi atau? 1 menit yang lalu ya. Wait. Ngeblurnya banget ya? Nah, kalau sekarang sebenarnya di layar saya sudah lebih baik daripada sebelumnya, Bu. Kalau di teman-teman yang lain gimana? Masalah koneksi bukan sih ini? Kayaknya gitu Bu. Koneksi di tempat masing-masing atau koneksi saya? Koneksi Ibu kayaknya. Koneksi saya? Oke, sebentar kalau gitu. Soalnya ramean Bu yang ngeblur. Oke. Wait, saya ganti koneksi kalau kayak gitu ya. Coba ganti koneksi. Koneksi saya udah ganti nih. Gimana? Ngeblur nggak? Kalau di saya masih ngeblur Bu. Masih ngeblur. Tunggu beberapa detik lagi. Yang lain gimana? Saya juga masih. Masih ngeblur. Masih ngeblur Ibu. Wait, Masih. saya coba lihat video setting. Video random. Supaya saya bisa nge-set. Tadi waktu saya cobain sendiri nggak ngeblur sih. Sebentar. Ini berarti di sorry ya. Highest frame rate-nya saya ganti, configure videonya, regress bar, video format, buffering.
Saya ganti gaya aja ya, kalau kayak gitu. Wait, ini tadi gagal. Share screen aja. Nah, kita kembali ke gaya lama. OBS-nya saya hapus dulu. Cezurnya. Sorry ya, jadi beberapa menit ke berarti settingnya masih ada yang nggak benar tadi. Ya sudah. Kembali ke gaya lama saja kalau kayak gitu. Wait, saya share screen. Nah, kalau gini ngeblur nggak? Nah, ini enggak, Bu. Nggak, tapi kecil ya. Iya, sedikit, Bu. Itu dia. Tadinya pengen yang tadi gede tapi ngeblur ya. Sebentar, saya ada emergency. Saya beresin dulu sebentar, sorry. Gara-gara ada kendala teknis. Bentar, ini gini. Nah, semoga bisa kelihatan. Sorry ya, berarti ini kalian harus lebih fokus lagi ngeliatin screen atau layar karena jadi lebih kecil tulisannya, tapi lebih jelas ya. Aman ya share screen ya sekarang? Aman, Bu. Aman, oke. Saya bisa pakai virtual background kalau yang sekarang. Bu pakai apa sih, Bu? Saya pakai OBS. OBS Studio, Open Broadcaster Studio, terus pakai virtual cam supaya si kameranya OBS itu bisa nangkep dokumen scanner yang saya pakai. Ribet loh. Ternyata tadi blur ya. Berarti ada setting saya yang nggak benar. Nanti saya coba lagi, semoga minggu depan bisa lebih bagus papan tulis virtual kita. Ya, saya nggak suka pakai tablet, jadi tangan gitu. Jadi saya lebih suka pakai tulisan gini. Baik, ini adalah contoh rekursif. Contoh rekursif pertama yaitu faktorial. Ini ya kayak gini ya. N faktorial didefinisikan dalam bentuk rekursif seperti ini. Kalau n-nya sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Kalau n-nya lebih dari 0, maka akan menjadi seperti ini, n-1 faktorial kali n. Kalian lihat di sini n faktorial, kemudian di sini muncul tanda faktorial lagi. Berarti ini adalah rekursif. Nah, kalau kita membuat algoritmanya atau kode programnya, misal kita buat fungsi yang namanya fact_n. Sabar ya, ini belum membuktikan kebenaran, saya masih review algoritma rekursif. Misal fact_n ini menyatakan faktorial n menyatakan n faktorial. Kita buat fungsi yang namanya fact_n atau faktorial n. Algoritma rekursifnya adalah seperti ini, lihat, akan ada selalu dua kondisi, basis dan rekursifnya. Di bagian basis kita ikuti saja yang di sini, formulasi yang sudah kita tuliskan di atas. Kok miring ini? Nah,
Tuh ya. Kalau n-nya sama dengan 0, lihat ini sama nih. Cara membuat algoritmanya mirip dengan yang sudah kita definisikan di bagian ini. Jika n sama dengan 0 ini, if n sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Return 1. Ini outputnya kan? Output dari fungsinya. Kemudian kalau n-nya lebih dari 0, maka yang dilakukan adalah n-1 faktorial kali n. Ini kita ubah menjadi seperti ini. Fak n-1 kali n. Ini adalah langkah rekursif. Ini rekursif karena lihat di dalam fungsi saya memanggil fungsi itu lagi. Di sini ada fak n, di sini saya juga panggil faknya juga. Tapi bedanya adalah parameter di dalamnya beda. Ada yang bingung di sini? Enggak ya? Nah, contoh berikutnya. Contoh rekursif berikutnya yaitu Fibonacci. Fibonacci, lihat, misal untuk suatu bilangan bulat n lebih dari sama dengan 0, maka bilangan Fibonacci ke n atau fib n didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Ini definisinya begini. Kalau kemarin itu kan Fibonacci kita nggak pakai rekursif ya, ini pakai rekursif. Nah, kalau n-nya sama dengan 0, bilangan Fibonacci ke 0 kan 0 ya. Nah, ini. Bilangan Fibonacci, jika n sama dengan 1, maka bilangan Fibonacci ke 1 adalah 1. Nah, untuk n lebih dari sama dengan 2, cara untuk mendapatkan bilangan Fibonacci ke n itu adalah fib n-1 ditambah fib n-2. Nah, ini adalah fungsi rekursif karena saya memanggil fungsi fib lagi. Fib, saya panggil lagi. Nah, kemudian kita terjemahkan ini ke dalam kode program, jadinya begini nih. Lihat. Di bagian basis, dasar atau basis ya, atau basis dari rekursif, itu kita punya 2, n sama dengan 0 dan n sama dengan 1. Nilainya adalah nilai n itu sendiri kan. Kalau n sama dengan 0, keluarannya 0. Kalau n sama dengan 1, outputnya adalah 1. Maka pada dasarnya, outputnya ya n itu sendiri. Maka saya bisa buat dia ke dalam begini. If n kurang dari sama dengan 1, maka return nilai n itu sendiri. Ini kan? Gitu ya. Kemudian, kalau n-nya lebih dari 2, else, yang diterjemahkannya begitu, else, saya terjemahkan langsung ini fib n-1 ditambah fib n-2. Ini adalah bagian rekursifnya. Sekali lagi, disebut sebagai fungsi rekursif karena dia memanggil dirinya sendiri. Atau fungsi fib n mengandung terminologi fib itu sendiri. Lihat nih, dipanggil kan di dalam kode program. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Bu. Bisa ya difahami ya? Nah, kalau fungsi Fibonacci yang nggak rekursif yang gimana, Bu? Sobek deh. Ini yang kemarin. Kok nggak kelihatan. Ini Fibonacci yang rekursif sebagai perbandingan saja gitu. Lihat, kalau rekursif, kenapa sih harus ada dua macam bentuk sih, Bu? Rekursif, iya, iteratif, iya. Nah, kita lihat. Nanti saya, minggu depan saya tunjukkan mana yang lebih bagus, gitu ya. Nanti, tunggu minggu depan. Hari ini kita membuktikan kebenaran dulu. Nah, lihat ini. Yang di atas, saya tunjuk pakai bolpen, ini adalah versi rekursif. Cuma berapa baris tuh? 1, 2, 3, 4. Bisa dijadiin 3 baris ya. Nah, ini ya bisa, ini kira-kira 3-4 baris. Lihat, kalau yang fungsi fib mencari bilangan Fibonacci ke n yang pakai versi iteratif lebih banyak barisnya, gitu ya. Meskipun outputnya sama, mereka mencari hal yang sama, mengeluarkan output yang sama, tapi penulisan kodenya berbeda. Ini pakai rekursif, lihat lebih singkat. Salah satu tujuan kenapa orang membuat fungsi rekursif karena algoritmanya jadi lebih pendek jumlah barisnya, gitu ya. Kalau iteratif kan enggak, kita harus jembrengin semuanya pakai loop. Ya, loopnya kan eksplisit ya, while ada while do. Nah, di fungsi rekursif di algoritma rekursif ini si kondisi loopnya itu implisit. Dia implisit ada di sini nih. Ini sebenarnya ada looping di sini, tapi implisit, nggak kelihatan, gitu ya.
Ini bedanya rekursif sama iteratif. Gitu. Nah, udah. Saya close lagi yang ini. Nah, kita balik ke fungsi rekursif. Ada pertanyaan dulu? Bagaimana cara membangun fungsi rekursif? Enggak ya, gampang ya. Nah, saya cuma ngasih 2 contoh tadi ya, Fibonacci sama apa tadi? Fibonacci sama mana tadi? Fibonacci sama faktorial. Saya cuma ngasih 2. Nanti kalian bisa cari-cari lagi fungsi rekursif. Itu banyak banget ya, banyak banget. Kalian bisa cari-cari sendiri di buku banyak, di internet juga banyak contoh-contoh algoritma rekursif. Nah, itu banyak nih. Yang saya kasih cuma 2 contoh saja. Karena fokus kita di sini adalah bagaimana membuktikan kebenaran, ya kan? Bagaimana membuktikan kebenaran algoritma rekursif, bukan bagaimana mendefinisikan algoritma rekursif. Kalau kalian pengen belajar mendefinisikan algoritma rekursif, harusnya sudah kalian pelajari di semester 1, semester 2. Gitu. Gitu ya. Sudah ya, ini berarti sudah contoh. Yuk kita masuk ke Fibonacci. Saya hilangkan dulu. Bagaimana cara membuktikan kebenaran algoritma rekursif? Saya ambil contoh pertama yaitu fungsi Fibonacci. Ini tulisannya agak kecil karena saya pikir tadi saya bisa pakai strategi yang di awal tadi ya, ternyata gagal. Jadi ya sudah. Nah, ini adalah algoritma Fibonacci yang versi rekursif, sama seperti yang kalian sudah lihat tadi, ini saya salin ulang. Nah, bagaimana cara membuktikan kebenaran algoritma rekursif ini? Ini jauh lebih gampang dibandingkan loop invarian. Nah, strateginya itu cuma, saya lupa nggak nulisin. Sini aja ya. Langkah umumnya cuma ada 2. Nah, kalau sebelumnya itu ada 5. Langkah umumnya cuma ada 2. Yang pertama, kalian hanya tinggal menuliskan bahwa basis dari rekursif, ya tadi ya, basis rekursifnya itu merupakan basis dari induksi. Sebentar, kok tiba-tiba ada basis induksi muncul, Bu? Kemudian yang kedua, untuk langkah oh ya sebentar, kenapa tiba-tiba muncul basis induksi di sini? Nah, kalau kalian perhatikan, lihat di sini ya, si pola dari fungsi rekursif ini, lihat ada kondisi basis, ini kan basis ya, ada kondisi rekursifnya, gitu. Nggak ada loop di sini, nggak ada loop ya, jadi nggak perlu kalian membuat loop invarian. Loop invarian itu hanya dibuat jika ada loop. Kalau nggak ada loop kayak gini, nggak perlu kalian membuat loop invarian. Nah, khusus untuk rekursif, cara membuktikan kebenarannya, kita langsung pakai karakteristik dari algoritmanya itu sendiri. Lihat ada basis, ada rekursif. Nah, kita bisa langsung pakai dia, dan konsep yang dekat yang bisa kita gunakan adalah induksi matematika. Jadi, untuk membuktikan kebenaran algoritma rekursif ini, kita menggunakan benar-benar induksi matematika saja. Nggak ada yang lain. Benar-benar simpel. Jadi, karena di induksi matematika itu, langkah pertama adalah kita harus menentukan basis induksi, maka di langkah pertama pembuktian kebenaran algoritma rekursif, basis dari rekursif ini kita gunakan sebagai basis induksi. Nah, kemudian yang kedua,
setelah basis induksi, di induksi matematika, kalian harus menentukan hipotesis induksi kan? Gitu kan. Setelah itu baru kemudian melakukan pembuktian induksi. Nah, tapi di sini saya cuma singkat saja langsung ke langkah induksi. Karena di sini sebenarnya ada hipotesis juga. Gitu. Nah, apa ya? Yang harus kalian lakukan di bagian langkah induksi ini adalah kita mengasumsikan, nah ini sih hipotesis kan, kita mengasumsikan bahwa pemanggilan rekursifnya itu adalah benar, memang benar. Iya, ini kan hipotesis ya, mengasumsikan bahwa pemanggilan rekursif memang benar, ini adalah hipotesis yang kita buat. Lalu kemudian gunakan asumsi tersebut untuk membuktikan bahwa langkah berikutnya adalah benar. Nah, induksi kan ini ya. Langkah berikutnya akan menghasilkan hasil yang benar. Menghasilkan hasil yang benar. Ini induksi kan? Ya. Lihat ya. Ini adalah bagian basisnya. Kemudian kita mengasumsikan bahwa pemanggilan rekursif itu memang benar. Lihat, ini adalah hipotesis berarti ya. Hipotesis ya. Kemudian gunakan asumsi tersebut untuk membuktikan bahwa langkah berikutnya akan menghasilkan hasil yang benar. Langkah berikutnya akan menghasilkan hasil yang benar. Ini kan yang pembuktian di induksi matematika, gitu ya. Jadi lebih simpel, kita akan gunakan ini. Saya simpan dulu. Nah, yuk kita ke contoh 1 dulu. Ini contohnya agak unik karena agak beda. Perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Saya kasih tanda petik di sini. Langkah berikutnya. Yuk, kita biasa pada saat membuktikan ini kita mulai dari klaim dulu. Klaim. Apa sih yang diklaim oleh algoritma ini? Klaimnya adalah, saya tuliskan di sini supaya menghemat kertas. Si algoritma VIPN ini untuk semua, ini notasi matematika untuk semua n lebih dari sama dengan 0, katanya si VIPN ini akan mengembalikan apa tadi? Fn. Klaimnya bisa didapat dari sini. N lebih dari sama dengan 0 dapat dari mana, Bu? Dari sini nih. Karena N ya kan dari kalau N kurang dari sama dengan 1 antara 0 sama 1 kayak gini, berarti kan selebihnya itu N lebih dari sama dengan 2 kan. Berarti kan untuk semua N tuh. Untuk N lebih dari sama dengan 0, VIPN mengembalikan Fn. Klaimnya seperti ini. Kemudian kita ikuti langkah-langkah pada pembuktian kebenaran. Kita harus menentukan basis dulu. Nah, basisnya adalah, saya tulis di mana ya, sini aja ya. Basis, kita tentukan bagian basis induksi. Basis induksinya, di basis induksinya kalau N sama dengan 0, VIPN akan mengembalikan apa tuh? VIPN-nya akan menjadi, dia akan mengembalikan F0 kan? Tahu dari mana, Bu? Sebentar, ada satu fakta yang bolehlah untuk membantu kalian menjelaskan ini ya. Kita tahu bahwa di sini dari algoritmanya kita bisa lihat kalau F0 itu sama dengan 0, kalau F1 sama dengan 1. Dari sini nih. Ya kan? F0 kalau N-nya sama dengan 0, dia akan mengembalikan 0 kan? Kalau N-nya sama dengan 1, dia juga akan mengembalikan 1. Maka sementara kita tahu si outputnya itu disimpan dalam F, maka saya bisa menyatakan begini. Kalau kalau F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. Maka kita tahu bahwa, ini jangan langsung gini sih, kalian akan bingung. Kalau N-nya sama dengan 0, ya kan?
VIP N itu VIP 0 berarti ya, dia akan mengembalikan 0. Kalau N sama dengan 1, si VIP 1 akan mengembalikan 1. Sementara kita tahu bahwa 0 ini adalah F0 dan 1 ini sama dengan F1 seperti yang ada di atas si fakta ini, maka kita bisa menyatakan bahwa bagian basisnya ini dapat terbukti benar. Gitu. Ada pertanyaan? Belum ya, gampang ya di bagian basis induksi. Terus kita tentukan hipotesis induksi. Lihat di sini. Sebenarnya langkah induksi sih, tapi supaya kita nggak bingung, supaya kalian mudah, bukan kata induksi matematika itu kan ada 3 komponen, ada basis, hipotesis, sama langkah pembuktian kan. Maka ya sudah, kita bikin hipotesis dulu. Hipotesisnya, nah hipotesis induksinya itu yang mana? Ini agak-agak unik nih di sini. Gimana cara menentukannya? Nah, ini sebuah trik yang bisa kalian tiru untuk kasus-kasus yang mirip nantinya. Misal ya, saya membuat hipotesis begini. Anggap, hipotesis kan asumsi ya, asumsi anggapan. Anggap bahwa untuk N lebih dari sama dengan 2, sebentar, ini masih aman ya? Screen sharing ya? Masih Aman ya? Anggap N lebih dari sama dengan 2 dan terdapat suatu bilangan M, yang M-nya itu terdapat suatu, bentar, gimana ini kalian ngerti bil, jangan saya singkat ya, bingung nanti. Terdapat suatu bilangan M, kemudian berlaku bilangan M itu antara M sama bilangan M-nya itu nilainya antara 0 sampai N, kemudian kita asumsikan bahwa si VIP M akan mengembalikan FM. Anggap untuk N lebih dari 2 ada suatu bilangan M tertentu di mana bilangan M ini tuh antara 0 sampai N, itu untuk N lebih dari 2 gitu ya. Berarti kan si M-nya ini lebih dari 2. Tapi dia ada di bawahnya N gitu. Ya. Terus kita asumsikan bahwa VIP M ini akan mengembalikan FM. Gitu. Nah, kita harus membuktikan, akan dibuktikan bahwa ADB akan dibuktikan bahwa boleh juga pakai RTP kalau di slide. Ada yang baca slide pakai RTP, required to prove, sama aja ya. Bahasa Inggris, ini bahasa Indonesianya. Kita akan dibuktikan bahwa si VIP N mengembalikan FN. Rumusannya begini. Kita ikuti langkah yang sebentar. Saya agak pelan-pelan di sini. Saya tahu susah sekali kalian fokus melihat screen ya. Screen satu, belum nanti distraksi dari sekitar, dari TV atau dari mana. Makanya kalau kuliah cobalah cari ruangan atau suasana yang tenang gitu ya supaya bisa fokus. Yuk, saya ulang ya. Langkah umum untuk membuktikan kebenaran algoritma rekursif ini, kita benar-benar hanya menggunakan induksi matematika. Di mana induksi matematika itu terdiri atas basis induksi, kemudian hipotesis ini ya, yaitu yang berisi asumsi, dan kemudian langkah pembuktian. Nah, sengaja untuk bagian hipotesis dan langkah pembuktian saya rangkum dalam nomor 2, yaitu langkah induksi. Karena di langkah induksi ini kan kita punya hipotesis ya, mengasumsikan bahwa pemanggilan rekursif memang benar, ini pada dasarnya adalah hipotesis. Ini yang kita lakukan sebenarnya.
Nah, untuk kasus ini, untuk function Fibonacci ini, basis induksinya adalah, lihat di algoritma ini, yang bagian if. Ini adalah basisnya. N kurang dari sama dengan 1. N kurang dari sama dengan 1 itu kan bisa 0, bisa 1 kan. Makanya di sini, oh dia bisa N sama dengan 0, bisa N sama dengan 1 juga kalau gitu basisnya. Nah, kalau N sama dengan 0, saya masukkan ke dalam si fungsinya, fib 0 itu sama dengan 0, berdasarkan algoritma kan. Fib 0 sama dengan 0. Nih, tahu 0, tahu 1 itu dari mana? Dari algoritma nih, dari basis. Gitu ya caranya ya. Jadi ini tuh nggak ngarang. Tapi dari sini nih, saya kasih warna hijau. Kelihatan nggak hijaunya? Bahwa 0, saya kasih kotak di sini, 0 dan 1 ini, saya dapatkan dari sini nih, dari bagian basis. Benar-benar dari algoritmanya. Gitu ya. Sementara saya tahu bahwa si 0 dan 1 ini sama dengan F0 dan F1. Kok tahu Bu bahwa dia adalah F0? Fakta yang kita dapatkan bahwa F0-nya ini sama dengan 0 dan F1-nya sama dengan 1. Kenapa bisa begitu? Ini bisa dapat dari mana? Dari klaim. Klaimnya si fib n ini akan mengembalikan Fn, ya kan? Lagi-lagi kita harus selalu kembalikan ke klaim Fn. Kalau gitu F0-nya berapa? Ya 0. Karena kalau 0 sama dengan 0 kan di sini. Kalau 1 ya sama dengan 1 gitu. Itu ya. Nah, karena fib 0 sama dengan F0, fib 1 sama dengan F1, maka bagian basis rekursif kita itu adalah terbukti benar, gitu ya. Nah, kita lanjut ke bagian hipotesis. Di bagian hipotesis seperti biasa kita membuat asumsi atau anggapan. Asumsikan atau anggaplah bahwa pada N lebih dari sama dengan 2, terdapat suatu bilangan tertentu M, di mana M ini antara 0 sampai N. Kemudian kita mengasumsikan bahwa fib M, lihat ini M ya, M mengembalikan Fm, kan gitu kan. Kalau fib N mengembalikan Fn, maka fib M mengembalikan Fm. Nah, kita harus membuktikan, kalau fib N kan asumsi, M-nya itu nilainya kurang dari N. Induksi kayak gitu kan. Kalau fib M-nya itu mengembalikan Fn, maka kita harus membuktikan bahwa fib N ini mengembalikan Fn. Gitu ya. Sampai di sini bisa ditangkap? Remang-remang, Bu. Share screen masih aman? Bu, aman. Ada yang nanti sebentar lagi, habis ini saya kasih kesempatan untuk nanya. Saya selesaikan dulu pembuktiannya ya. Ini kemudian ini masih hipotesis ya. Kemudian kita masuk ke langkah induksi atau langkah pembuktian, boleh lah ya. Mau langkah induksi, langkah pembuktian, induksi atau langkah pembuktian sama aja ya, nggak usah bingung. Nah, langkah induksi atau langkah pembuktiannya adalah, nah, saya kasih, ada satu yang lupa. Saya mau kasih nomor di algoritmanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pura-puranya baris kode. Kalau kalian bikin source code, lagi coding di IDE, itu kan ada baris ya, nomor baris. Nah ini saya kasih nomor kayak gini supaya merefernya enak. Nah, misal ini, kita harus membuktikan bahwa fib N mengembalikan Fn. Maka lihat algoritmanya. Lagi-lagi selalu lihat algoritmanya. Berdasarkan algoritma, baris ke-6. Lihat baris ke-6. Ini. Baris ke-6. Kita tahu bahwa fib N ini mengembalikan fib N-1 ditambah fib N-2. Gitu kan dari algoritma. Dari algoritmanya kayak gini. Sementara kita tahu bahwa lihat
FIP N-1 ini akan sama dengan FIP Fn-1, Fn-2. Dari mana nih, Bu? Dari hipotesis. Dari hipotesis. Hipotesis yang ini tuh, yang bahwa FIP N mengembalikan Fm. Hipotesisnya gitu kan? FIP M mengembalikan Fm. Kalau kayak gitu, FIP N-1 akan mengembalikan Fn-1, FIP N-2 akan mengembalikan Fn-2. Gitu ya, pakai hipotesis. Terus kita tahu dia sama dengan Fn. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa ternyata terbukti bahwa si FIP N sama dengan Fn. Terbukti. Selesai. Yuk, ada pertanyaan? Ngacung yang nggak ngerti. Yang nanya Permisi, dulu, Bu. Dewa, apa? Ya, saya agak lupa, Bu, yang FIP M mengembalikan Fm itu kita dapat dari klaim ya tadi, yang di hipotesis induksi. Iya, betul. Oh, Bagaimana makasih, Bu. membangun hipotesisnya ya? Kenapa bisa Iya. tiba-tiba muncul FIP M mengembalikan Fm? Itu dari klaimnya. Betul, kita hubungkan dengan klaim. Oke, Bu. Terima kasih. Yo. Saya agak lupanya di sana. Yang makanya saya bilang ini agak membingungkan di bagian sini. Nanti kalau di contoh yang berikutnya ini caranya nggak kayak gini, beda. Karena kalau misalnya kalian pakai misalnya N+1 gitu ya, bisa juga sih. Ini kan saya kalau FIP N seperti ini, maka FIP N+1 akan jadi seperti apa gitu ya. Kan kalau induksi kan bisa biasanya pakai nilai berikutnya kan, bisa juga kayak gitu. Jadi cara pembuktiannya bisa ya nggak cuma kayak gini. Gitu. Nah, thank you ada yang nanya, makanya saya jadi ingat untuk menjelasin yang bagian ini. Kalian lihat, pada saat saya menjelaskan basis induksi, saya selalu mengacu pada algoritmanya. Kalau N sama dengan 0, ini apa yang terjadi sih? Saya lihat algoritmanya, dia ngapain? N sama dengan 0, maka FIP 0 kan? FIP 0 itu berapa? Berdasarkan algoritma, maka dia akan 0 nilainya. Gitu kan? Ternyata 0 itu adalah F0. Kita kaitkan, kita balikin ke klaimnya. Klaimnya kan harus mengembalikan Fn. Kalau N sama dengan 1, FIP 1 itu berapa? Itu 1 sesuai algoritmanya. Sedangkan kita tahu 1 ini adalah F1 sesuai klaim. Maka benar. Terbukti benar, ini saya tambahin ya. Sesuai klaim. Nah, di bagian hipotesis, nah ini yang bagian kadang-kadang agak rumit di sini. Kita harus membuat sesuatu anggapan atau asumsi bahwa ada yang benar di situ. Ya sudah, kita anggap saja bahwa fungsi itu benar. Tapi kita ambil suatu bilangan M yang M itu ada di antara 0 sampai N. Kalau FIP N-nya benar, maka FIP M-nya juga harus benar kan? Kayak gitu. Maka kita boleh menyatakan begini. Kok ini kan anggap ada N lebih dari 2, terus ada suatu bilangan M yang antara 0 sampai N, maka FIP M-nya ini pasti akan mengembalikan Fm. Kita bikin hipotesis kayak gitu, boleh kayak gini. Terus kita harus membuktikan bahwa si N-nya ini, FIP N-nya itu mengembalikan Fn. Kalau diinduksi kan gitu, kalau ada suatu bilangan itu bernilai benar berdasarkan hipotesisnya, maka next bilangan berikutnya pasti benar. Maka si FIP N ini harus mengembalikan Fn. Nah, kita buktikan. Lihat, poin pentingnya adalah pada saat membuktikan ini, lihat, kalian gunakan bagian rekursifnya. Ini rekursif kan? Nih, yang saya kotakin merah. FIP N, nah pakai rekursifnya. FIP N-1 ditambah FIP N-2. Nah, berdasarkan algoritma baris ke-6. Lihat bagaimana setiap bagian dari kode ini kita pakai dan kita buktikan kebenarannya.
Bagian basis rekursif kita buktikan di bagian basis induksi. Bagian rekursifnya kita buktikan bahwa dia benar di bagian langkah pembuktian. Gitu ya. Jadi benar-benar kita pakai. Dan selalu balik, ujung-ujungnya adalah sesuai klaim. Terbukti sesuai klaim. Gitu. Gak apa-apa kalau masih bingung. Saya sambil ngantuk-ngantuk ini Bu, atau ini udah jam makan siang di Indonesia Tengah dan Timur ya. Oke, kita sebentar, saya break dulu 2 menit lah ya, 2 menit. Kalian renungkan dulu. Kalau masih ada yang nanya boleh, saya kasih waktu 2 menit kalian untuk merenungkan. Gunakan kesempatan ini untuk nanya ya. Pas ketemu saya, tanya. Sudah ya? Kita ke contoh kedua. Saya punya 3 contoh hari ini. Tadi contoh pertama agak panjang lebar. Contoh kedua saya akan jelaskan lebih cepat. Ya. Yuk, lihat contoh kedua. Yuk, fokus lagi. Saya selalu sediakan air minum dan berusaha untuk memahami yang saya jelaskan ya. Pelan-pelan. Ini, yuk. Contoh kedua, fungsi maksimum. Ini sama. Kalau di algoritma iteratif, saya berikan 3 contoh. Nah, di algoritma rekursif, saya juga berikan 3 contoh. Gitu, sama ya. Ini versi rekursif dari algoritma pencarian nilai maksimum. Saya lihatin dulu yang versi iteratifnya. Nah, masih ingat yang ini? Masih ingat nggak tuh? Ini adalah versi iteratif, saya jajarin lah ya, saya jajarin supaya kelihatan. Yang di sebelah kiri adalah versi rekursif. Lihat, nggak ada looping, nggak ada loop ya, tapi yang ada adalah pemanggilan dirinya sendiri. Ini ada maksimum di sini saya juga panggil maksimum lagi. Ini adalah fungsi rekursif. Sementara yang di sebelah kanan, yang minggu lalu kita bahas, ini adalah versi iteratif. Lihat, dari cara penulisan kode program, fungsi rekursif itu memang jauh lebih sedikit jumlah barisnya dibandingkan, lihat, versi iteratif. Gitu ya. Nah, udah. Nah, cara membuktikannya bahwa algoritma rekursif itu benar, kita tidak perlu sekali lagi membuat loop invarian. Nggak perlu ya. Kenapa nggak perlu, Bu? Karena nggak ada loop. Loop invarian hanya dibuat saat ada loop di dalam kode program tersebut. Gitu. Yuk kita mulai dari sini. Kita mulai dari klaim. Saya tulis di sebelah sini aja klaimnya ya. Menghemat tempat. Klaimnya adalah klaimnya adalah bahwa untuk semua n lebih dari
1, ini algoritmanya ada yang salah nggak sih? Saya baru nyadar bahwa ada yang ambigu di sini. Harusnya basisnya 1 ya. Kalau basisnya 1 kan ya ini kan nggak boleh 0 ini. Jangan kalau kayak gini kan jadi n-nya boleh 0 ya. Oke lah, karena ini pakai di slide sudah ini anggaplah seperti ini. Untuk untuk semua n lebih dari sama dengan 1, fungsi kita nama fungsinya adalah maksimum. Maksimum n itu mengembalikan max dari A1 sampai AN. Ini ya, mengembalikan maksimum dari array mulai dari elemen ke-1 sampai ke N. Nah, kembalikan nilai maksimumnya. Ini adalah klaimnya. Nah, kita tentukan nomor 1, langkah ke-1 adalah bagian basis. Nah, lihat langkah umum. Basis rekursif merupakan basis induksi. Nah, basis di bagian basis, bagian basisnya untuk karena ini adalah fungsi maksimum, lihat array-nya dimulai dari elemen ke-1, maka kita langsung saja bisa menyatakan bahwa basisnya adalah n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1, fungsi kita, yaitu si fungsi maksimum n, akan mengembalikan, lihat di bagian basis, mengembalikan A1. Kalian boleh nulisnya A1 atau kayak gini boleh juga ya. Boleh, sama aja. Sama aja ya. Sesuai basis, ini bagian basis. Nah, ini adalah basis ya. Basis, kemudian di sini adalah rekursif. Rekursifnya. Pada saat n sama dengan 1, sesuai dengan pada bagian basis, maksimum n, maksimum ini adalah fungsi kita, nama fungsinya, maksimum n mengembalikan array A elemen yang ke-1. Maka ini sudah dengan demikian klaim kita terbukti. Gitu. Nah, kemudian berikutnya kita tentukan hipotesis induksi. Nah, seperti biasa, kalau kita bikin hipotesis, itu isinya adalah anggapan atau asumsi. Anggap saja atau asumsikan saja bahwa untuk n lebih dari 1, jadi kita asumsikan bahwa yang ini tuh benar. Bagian rekursifnya benar. Anggap pada n lebih dari sama dengan 1, maksimum n memang benar mengembalikan, nah gitu ya, cara ngomongnya gitu. Memang benar-benar mengembalikan max dari A1 sampai AN. Lihat, saya hanya menuliskan kembali apa yang diklaim. Jadi saya menganggap bahwa ya udahlah, anggap aja klaimnya itu benar gitu. Anggap aja klaimnya benar. Kalau saya anggap bahwa klaimnya benar, maka gitu ya, saya harus membuktikan atau akan dibuktikan bahwa maksimum n plus 1 juga akan mengembalikan, kalau dia benar yaitu ya, mengembalikan max dari, ini harusnya kurung kurawa, ini nih, kurung biasa. Max, saya coret saja max dari A1, A2, dan seterusnya sampai AN plus 1. Gini. Karena, bisa dipahami ya, karena saya menganggap bahwa si maksimum N itu pasti akan mengembalikan max dari A1 sampai AN, maka ya sudah. Maka saya harus membuktikan bahwa si maksimum N plus 1 ini akan mengembalikan max, ini bedanya di sini.
A1 sampai N plus 1 di sini. Di sini N plus 1, di sini N plus 1. Saya harus membuktikan itu. Gitu ya. Sesuai dengan kaidah induksi matematika. Nah, yuk ke langkah pembuktian. Langkah induksi. Langkah induksinya. Lihat, berdasarkan algo, lihat berdasarkan algoritma, saya singkat ya, berdasarkan algo, kayak gitu. Saya tahu bahwa, lihat algoritmanya yang ini, maksimum N plus 1 itu akan mengembalikan sesuai algoritmanya. Lihat, algoritmanya menyatakan maksimum N plus 1, lihat bagian rekursif ya, lihat bagian rekursifnya, akan mengembalikan max dari sesuai algoritmanya. Maksimum N dan A N plus 1. Berdasarkan algoritma yang nomor berapa sih, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6. Berdasarkan baris ke-6, maksimum N plus 1 akan mengembalikan, ini saya ubah menjadi N plus 1 ya. N plus 1 minus 1 kan jadi N di sini. Kemudian N-nya saya tambahkan dengan 1 N plus 1. Nah, kalau kayak gitu berarti ini sama dengan, saya jabarkan yang bagian ini, max, ini saya ganti dengan max dari max A. Saya pakai kotak atau pakai subscript ya, ini agak enggak, pakai subscript aja ya, subscript aja. Karena ini klaimnya adalah pakai subscript. A1, A2, dan seterusnya sampai AN kayak gini. Dan A yang ke N. Berdasarkan, ini saya lakukan berdasarkan hipotesis. Yang berdasarkan hipotesis yang ini. Bahwa maksimum N saya jabarkan menjadi maksimum dari A1 sampai AN. Nah, gitu ya. Oh, salah, ini N plus 1. Ini N plus 1. Sesuai yang di sini. Saya nggak ubah dulu. Ini tetap sama ya, N plus 1, N plus 1. Saya ubah notasinya aja. Bisa diikutin? Diam itu artinya apa? Kemudian saya jabarin lagi bahwa lihat nih, di sini AN, di sini N plus 1 bisa saya gabungkan. Oh, kalau kayak gitu mereka itu sama saja dengan A1, A2, dan seterusnya sampai ini kan N dan N plus 1 ini kan sebenarnya sequence ya. Maka saya bisa saja menyatakan begini. Nah, kalau kayak gini berarti, oh berarti ini udah sama dengan yang ingin kita buktikan. Bagian rekursifnya juga terbukti benar. Bingung kan? Pusing-pusing deh. Saya kasih waktu 2 menit kalian untuk memahami dan yuk tanyakan yang mana yang nggak ngerti. Cuma segini doang nih. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Saya nanya ke siapa yang belum pernah saya sebut namanya di sini? Siap-siap dipanggil. Saya panggil cewek pengen lebih kenal. Tessa. Tessa cewek kan ya? Tesalonika Alexandra. Iya, Bu. Ya, saya ngetes nih, saya nanya ya random untuk tahu kalian paham atau enggak. Kenapa di bagian ini saya pakai spidol merah? Saya harus membuktikan bahwa maksimum N+1 akan mengembalikan maks dari A1 sampai N+1. Kenapa itu yang harus saya buktikan? Tessa? Ya, Tessanya tidur nih. Atau kabur. Bentar, Bu. We don't have much time. Pas ya. Yang lain, Arya, Fikrian Syah, ya. Arya. Bu. Jawabannya apa? Pas. Kalau kelamaan saya pas ya, kita waktunya habis nanti. Yang lain, Andri, Zefrinaldi, jawabannya apa Andri? Menurut saya karena langkah dari pembuktian induksi matematika kan pembuktian algoritma rekursif itu hanya menggunakan induksi matematika. Dan di bagian hipotesis itu merupakan salah satu langkahnya, Bu. Jadi kenapa saya harus membuktikan maksimum N+1? Karena memang sesuai dengan konsep induksi matematika gitu ya? Iya, Pak. Oke, gitu ya. Buat yang lain yang tadi mungkin sempat nggak nangkep. Sekali lagi bahwa saya tahu ini kuliah yang sulit bagi sebagian besar mahasiswa kalau saya boleh bilang, ya, karena kalian tidak sekedar pakai rumus terus diterapkan ke soal, nggak gitu, tapi ada logika yang harus dipakai untuk pembuktian kebenaran. Nah, jadi rumusnya gimana sih Bu untuk algoritma rekursif ini? Rumus yang dipakai cuma induksi matematika saja sebenarnya, gitu ya. Jadi untuk membuktikan algoritma rekursif ini kalian cukup pakai induksi matematika. Ini jauh lebih gampang dibandingkan yang materi minggu lalu. Ya, nggak ada loop, maka kalian nggak perlu bikin loop invarian. Sebaliknya di sini cukup pakai induksi matematika. Lihat, induksi matematika terdiri atas basis, maka ya sudah gunakan basis untuk membuktikan bahwa kondisi basis rekursifnya ini adalah benar. Basis rekursifnya adalah N sama dengan 1, maka maksimum N-nya akan mengembalikan apa? Oh, dia mengembalikan A1. A1 di sini kan. 1 di sini A1. Oh, berarti klaimnya terbukti. Berikutnya, komponen kedua dari induksi matematika adalah kalian harus membuat namanya hipotesis. Nah, namanya hipotesis ya sudah, asumsikan saja bahwa algoritmanya benar. Kita anggap saja klaimnya benar ya nih. Yang saya buat hipotesis di sini adalah klaim. Ini klaim ya. Sama kan dengan klaimnya. Saya asumsikan saja bahwa klaimnya itu benar. Makanya penting merumuskan klaimnya dulu. Sama ya dengan klaim hipotesis ya, ini sama banget nih sama. Anggap saja bahwa klaimnya benar. Nah, di induksi matematika, kalau saya anggap bahwa sampai dengan suatu nilai N itu benar, maka kita harus membuktikan nilai berikutnya itu juga benar. Nah, kalau maksimum N, dia akan menghasilkan nilai max dari A1 sampai AN,
Maka kalau kayak gitu nilai berikutnya adalah maksimal N plus 1 harus mengembalikan maks dari A1 sampai ini N plus 1. Kalau tadinya cuma sampai N nih. N ya. Berarti kalau di sini N plus 1 ya sampai N plus 1 juga. Ya sudah. Di bagian pembuktian gunakan bagian rekursif untuk membuktikan. Berdasarkan algo maksimum N plus 1, lihat, berdasarkan algo baris ke-6, dia akan mengembalikan ini nih. Maks dari maksimum N, N plus 1. Di sini N plus 1, ini nih. Gitu ya, karena saya pakai N plus 1 di sini. Saya masukin N plus 1 minus 1 kan jadi N, kemudian saya ubah di sini jadi N plus 1. Ya sudah, ikuti saja, turunkan, kemudian terbukti benar. Gitu ya. Jadi, ya begitu. Saya kasih disclaimer di sini. Anggap sama saja kita menyatakan anggap klaimnya itu benar di sini. Kita jadikan sebagai hipotesis. Selesai contoh kedua. Saya akan ke contoh ketiga. Kita masih punya waktu. Saya kasih kalian break dulu 5 menit. Saya kasih kesempatan kalian untuk merenungkan kembali apa yang sudah kita pelajari 2 contoh ya sebelum saya masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga lebih rumit, makanya saya bilang saya berhenti dulu. Saya tuliskan di sini free pen offset enggak ya? Enggak kelihatan ya. Tadi ini contoh 1 fungsi Fibonacci dan contoh kedua. Enggak kelihatan deh. Gimana caranya? Habis papan tulis saya. Ya pokoknya gitulah ya. Semoga kalian paham. Ini. Ini yang kedua. Enggak ketutup yang Fibonacci? Nah, inilah ya. Saya kasih waktu 5 menit bagi kalian untuk merenungkan, memperhatikan ulang. Nanti kita masuk ke contoh ketiga. Silakan gunakan waktunya benar-benar untuk berusaha memahami, ya. Karena ini harusnya gampang, tapi karena ini merupakan barang baru, materi baru untuk kalian, agak bingung wajar. Makanya fokus, perhatikan baik-baik, karena ini hanya sekedar menggunakan prinsip induksi matematika saja. Ya.
3 menit lagi. Sudah ya? Kita ke contoh terakhir. Satu lagi contoh. Jangan khawatir, ada di rekaman video yang akan saya share, dan selalu sempatkan waktu untuk mempelajari ulang. Saya tahu materinya banyak banget, kuliah kalian banyak banget, tapi ya begitulah kuliah. Baik, kita ke contoh ketiga, yaitu fungsi multiply. Ini sama seperti algoritma iteratif yang sudah pernah kalian lihat pekan lalu. Yang mana, Bu? Yuk saya perlihatkan. Nah, ini dia. Minggu lalu ini ya, fungsi multiply. Nah, yang saya kasih spidol merah. Fungsi multiply pekan lalu yang kalian tahu itu adalah, sebentar, ini sharing screen saya masih aman? Aman, Bu. Aman, Siapa oke. nih, Bu? Ada, Bu, ada. Bisa tiba-tiba saya menghilang karena koneksi putus. Terus kalian diem aja. Asik, si ibunya udah selesai. Kadang ada juga yang begitu. Lucu deh. Thank you. Nah, ini adalah algoritma versi iteratif yang kalian sudah lihat pekan lalu, terus kalian coba buktikan kebenarannya menggunakan loop invarian ya. Nah, lihat di sini ada looping while do untuk menyelesaikan perkalian Y kali Z kayak gini kan. Nah, di pekan lalu kalian harus membangun loop invarian. Sementara hari ini kalian mendapatkan fungsi rekursif, bentuk rekursif dari perkalian Y dengan Z, cuma kayak gini tuh bentuknya. Jauh lebih ringkes ya, jauh lebih kompak, jumlah barisnya lebih sedikit dibandingkan versi iteratif. Lihat, di bagian rekursif sama sekali tidak ada loop, nggak ada while do, nggak ada for, nggak ada do while, nggak ada repeat until, nggak ada di sini nih.
Itu berarti rekursif ya, rekursif. Nah, mekanisme loopingnya atau mekanisme perulangan itu implisit terdapat pada bagian rekursif. Lihat. Ya, ini saya singkirkan lagi. Kenapa sih Bu dikasih 2 versi? Ya memang begitulah. Akan selalu ada 2 versi algoritma, dan mana yang lebih efektif dan efisien itu yang kita nanti buktikan. Sekarang Bu, enggak nanti. Di mata kuliah ini juga, tapi nanti. Sekarang kita masih di fase membuktikan bahwa algoritma itu benar. Nah, itu dulu ya, buktikan bahwa algoritma benar dulu, udah benar nih, baru berikutnya atau tahap berikutnya adalah efisien nggak sih algoritmanya gitu. Ya nanti minggu depan kita akan mulai ke mengetahui efisiensi algoritma. Sekarang kita ketahui dulu algoritmanya benar atau enggak. Ini ya. Nah, ini adalah versi rekursif dari algoritma multiply. Nah, klaimnya adalah, saya kehilangan kertas. Wait. Ini. Ya. Nah, fungsi multiply, inputnya adalah Y dan Z. Klaimnya adalah fungsi multiply ini akan mengembalikan hasil perkalian, the product of itu hasil perkalian ya, hasil perkalian antara Y dengan Z. Ini kali dot Y kali Z. Gitu. Fungsinya kayak gini, lihat bagian basis, jika Z sama dengan 0, maka hasil perkaliannya adalah 0. Jika Z-nya adalah ganjil, maka ada fungsi rekursif multiply 2Y dengan hasil floor antara Z dibagi 2, tapi ditambahkan dengan Y. Kalau Z-nya ganjil, lihat, maka yang berlaku adalah fungsi rekursif multiply 2Y dikalikan dengan hasil floor Z per 2. Bedanya cuma di sini. Di sini ya kalau Z-nya ganjil, kita tambahkan Y. Kalau Z-nya genap, ini nggak ditambahkan Y. Ini rekursif ya. Dia memanggil dirinya sendiri. Ada multiply di sini. Nah, nama fungsinya multiply terus dipanggil di dalam badan programnya. Ini adalah fungsi rekursif. Gitu ya. Nah, klaimnya adalah, saya tuliskan di sebelah kanan supaya hemat tempat. Klaimnya sesuai dengan yang ada di deskripsi program. Klaimnya adalah untuk semua Y dan Z lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, berlaku katanya si multiply Y, Z ini akan mengembalikan Y kali Z. Klaimnya kayak gitu. Simpel ya nulis klaim ya, sesuai dengan spesifikasi atau deskripsi dari program. Nah, basis, sudah ya, kita ke basis, ke langkah pembuktian, gunakan basis rekursif sebagai basis induksi. Basis induksinya, kita mulai ke langkah pembuktian kebenaran ya. Basis induksinya, kita tahu basisnya itu adalah Z sama dengan 0. Lihat di algoritmanya. Pada saat Z sama dengan 0, multiply Y, Z mengembalikan Y kali 0 sama dengan 0, ya kan? Kalau Z-nya 0. Kalau hasil perkaliannya kan Y kali 0 sama dengan 0. Berarti ini sesuai dengan yang ada pada basis, yaitu 0. Di sini juga 0. Maka bisa kita simpulkan di bagian basis, algoritmanya sudah terbukti benar. Gitu ya. Cuma gitu doang cara ngomong di bagian basisnya. Terus berikutnya kita bikin hipotesis. Hipotesisnya adalah anggap saja klaim kita benar. Nah, cara gini gitu. Di bagian hipotesis kita anggap klaimnya adalah benar. Asumsikan atau anggaplah saja klaim kita itu benar. Klaimnya ini nih. Anggap klaimnya benar. Cara ngomongnya adalah ya kayak gitu. Anggap untuk Z lebih dari sama dengan 0, Y-nya kelewat. Sesuai dengan klaim ya. Multiply
Bu, tanda A kebalik ini untuk untuk semua ya, ini notasi matematika. Kalian pakai dituliskan literally untuk semua juga nggak apa-apa, nggak masalah. Multiply daripada kalian pakai huruf ini tapi nggak ngerti maknanya itu. Oke, multiply Y, Z ini supaya nggak bingung, mengembalikan. Jangan khawatir, ini contoh terakhir, habis ini kita selesai kuliahnya. Mengembalikan Y kali Z. Boleh nggak Bu, saya nulisnya kayak gini, supaya gampang, menunjukkan perkalian. Boleh ya, supaya jelas ya, kalau dot itu kan kadang nggak kelihatan. Y kali Z. Mengembalikan Y kali Z. Ini hipotesis kita. Lihat, hipotesisnya rumusannya benar-benar sama dengan klaim. Hipotesisnya kita menganggap bahwa klaimnya benar. Cara simpelnya ngomong kayak gitu. Kalau kita menganggap bahwa klaimnya benar, maka berdasarkan prinsip induksi matematika, di bagian langkah induksi atau langkah pembuktian, nah ini kan, kalau kita menganggap bahwa klaimnya benar, maka kita harus akan dibuktikan bahwa, nih kan, multiply nilai yang berikutnya, Y dengan Z plus 1 akan mengembalikan Y kali Z plus 1. Bisa ditangkap di sini? Kenapa tiba-tiba muncul Z plus 1? Bingung, Bu. Nggak tahu. Siapa tadi yang ngomong? Bambang. Oh, Bambang. Oke, sip. Makanya saya berhenti dulu supaya kalau saya terus nyerocos gitu, ntar kalian nggak ngerti. Lihat ya. Di bagian hipotesis, saya menganggap bahwa klaimnya adalah benar. Klaim itu benar. Klaimnya mana ini nih klaim? Di bagian klaim, saya menyatakan bahwa multiply Y, Z akan mengembalikan Y kali Z. Multiply ini apa sih? Ini nama fungsinya. Nama fungsinya kan multiply. Y kali Z mengembalikan Y kali Z. Kata siapa sih Bu? Kata ini, kata deskripsinya. Deskripsinya yang menyatakan begitu, deskripsi source code ya, spesifikasinya. Nah, di hipotesis, saya menganggap bahwa klaimnya benar. Nih, hipotesisnya kayak gitu kan. Sama kan, saya salin ini. Saya salin. Kalau di correctness proof untuk rekursif itu kayak gitu. Nah, ingat lagi prinsip induksi matematika, kalau saya menganggap bahwa sesuatu itu benar, maka di induksi matematika saya harus membuktikan bahwa nilai berikutnya juga harus benar. Di sini saya menganggap bahwa multiply Y kali Z mengembalikan Y kali Z, maka saya harus membuktikan nilai berikutnya adalah benar. Nah, nilai berikutnya gimana? Paling gampang itu saya buat Z-nya plus 1. Bukan Y-nya ya. Karena di sini yang berubah adalah Z-nya nih. Ya. Z yang jadi patokan. Rekursif ini basisnya berdasarkan nilai Z, kemudian rekursifnya itu juga berdasarkan nilai Z. Maka ya sudah. Kalau kayak gitu, multiply Y dengan Z plus 1 pasti akan menghasilkan perkalian antara Y dengan Z plus 1. Karena sebelumnya Y dan Z itu hasil kalinya adalah Y kali Z. Nah, gimana tuh? Nangkep nggak? Makasih, Bu. Oke, sip. Gitu ya, lanjut ya. Nah, ini yang bagian pentingnya tuh di sini. Basisnya itu gimana, hipotesisnya apa, terus kita tuh mau membuktikan apa. Kalau kalian sudah sampai sini, itu ke bawahnya gampang jadinya. Apa sih yang mau dibuktikan? Ya kan? Apa sih yang harus dibuktikan berdasarkan hipotesis? Oh, berdasarkan hipotesis seperti ini, maka saya harus membuktikan begini, gitu. Berdasarkan prinsip induksi matematika. Nah, karena saya harus membuktikan ini nih, multiply Y, Z plus 1 harus mengembalikan hasil perkalian antara Y dengan Z plus 1, maka yuk sekarang saya akan mulai membuktikan. Ya. Yuk kita lihat. Sebelum saya jabarkan lebih lanjut, kalau kalian perhatikan algoritmanya, lihat. Ada 2 kasus di sini.
terdapat 2 kasus, lihat algoritmanya ya. Terdapat 2 kasus untuk penyelesaian ini. Multiply Y, Z plus 1. Bergantung pada nilai Z-nya. Karena saya pakai Z plus 1, lihat, Z plus 1 sebagai ganti Z, maka akan ada 2 kasus bergantung nilai Z plus 1. Nilai Z plus 1. Ya kan? Kalau tadi kan inputnya Z, di sini kalau Z-nya ganjil akan begini, kalau Z-nya genap akan begini. Karena di sini saya ganti Z-nya dengan Z plus 1, maka di sini jadi Z plus 1 juga kan? Z plus 1. Yaitu kalau ganjil atau genap. Gitu ya. Nah, jika saya selesaikan satu-satu, jika Z plus 1-nya itu adalah ganjil atau odd, ini odd kan ganjil ya, odd itu ganjil, maka akan berlaku, saya tuliskan di sini, multiply, sesuai algoritmanya, ikutin, Z plus 1 akan mengembalikan, saya kasih nomor ya, A, ini A, ini B. Kalau Z plus 1 adalah ganjil, maka multiply Y, Z plus 1 akan mengembalikan A atau B. Siapa aja boleh jawab lah. A atau B yang dikembalikan? Yang B ya, Bu. Yang B. Yang lain? Ada pendapat lain? Jika Z plus 1, perhatikan algoritmanya. Jika Z plus 1-nya adalah ganjil, Oh, yang A, Bu. yang A. Lihat algoritmanya ya. Kalau dia ganjil, maka ini si perkalian ini akan menghasilkan yang A. Maka saya tulisin multiply akan mengembalikan, karena ini kurang panjang, saya tuliskan di bawah ya. Akan mengembalikan multiply, saya ikutin algoritmanya, 2Y Z plus 1 dibagi 2, karena saya pakai Z plus 1 ya, bukan Z. Saya ikutin algoritmanya, saya tambahkan Y. Ini ya, yang A, di bagian A. Saya kopas ke sini, tapi bedanya kalau di sini Z, saya di sini ubah jadi Z plus 1. Kenapa? Karena yang pengen saya buktikan ada nilai Z plus 1-nya. Gitu ya. Di sini di algoritma dia pakai Z karena aslinya adalah Z. Gitu ya. Sama kan? Sama ini nih. Nggak saya ubah ya. Sama. Mirip lah. Terus saya jabarkan lagi. Ini sesuai, saya tulisin lah ya, sesuai A, yang A. Bagian A. Ini ya, sesuai bagian A. Saya kasih informasi di sini. Yuk, saya jabarkan lagi. Multiply 2Y, Z plus 1 per 2, hasil floor-nya ditambah dengan Y. Terus gimana nih berikutnya? Kita lihat hipotesisnya. Di hipotesis, multiply Y, Z akan mengembalikan perkalian Y kali Z. Oh, kalau kayak gitu, multiply ini kan, multiply ini dengan ini, 2Y dengan hasil floor ini akan mengembalikan hasil kali antara 2Y dikali Z plus 1 dibagi 2. Saya tambahkan Y. Multiply ini kan. Oh, ini kelebihan kurung ya. Ini enggak ada kurungnya nih. Enggak ada ya ini ya. Kalian pasti bingung di sini. Enggak ada. Saya tulis, salah tulis saya. Multiply 2Y dengan Z plus 1 per 2, saya keluarkan, tambah Y. Sesuai siapa sih Bu nih? Sesuai hipotesisnya. Hipotesis mengatakan begitu.
Terus saya keluarkan floor-nya menjadi 2Y kali Z per 2 ditambah Y. Kok bisa berubah dari Z plus 1 per 2 menjadi Z per 2? Kok bisa gitu, gimana ceritanya? Ada yang tahu nggak? Saya kasih ilustrasi di sini ya. Kalau Z plus 1 itu adalah ganjil, misal ya, misal Z plus 1 itu sama dengan 3. Maka hasil floor dari 3 per 2 itu berapa? 1 kan? Ini kan sama saja dengan saya itu ngomong 2 per 2 sama dengan 1. 2 ini kan saya dapatkan dari 3 3. 2 ditambah 1. Udah siang, saya udah mulai nggak konsen. Kok bisa 3 di sini saya dapatkan dari 2 ditambah 1. Jadi dengan demikian saya bisa mengatakan bahwa ini saya tanda floor-nya saya hilangkan. Floor dari 3 per 2 itu sama saja dengan floor dari nilai Z-nya saja. Ini kan Z tuh. Z kan, Z plus 1, ya udah kita langsung pakai Z-nya saja. Gitu ya. Waktu saya hampir habis. Ini berubah jadi kayak gini, saya tahu masih ada beberapa yang bingung. Lihat tadi contoh perhitungan ini. Kalau Z plus 1 sama dengan 3, hasil floor dari 3 per 2 sama dengan 1, ini sama saja dengan hasil dari 2 per 2 sama dengan 1. Dengan tanda floor-nya saya hilangkan. Jadi kayak gini kan. Balik lagi ke sini, saya coret, maka saya akan mendapatkan Y kali Z ditambah Y. Y-nya saya keluarkan, saya mau tulis ini nanti, Y-nya saya keluarkan, saya punya Z plus 1. Lihat, sesuai dengan yang ingin kita buktikan. Sehingga di sini terbukti bahwa benar hasil akhirnya adalah Y kali Z plus 1. Sama sesuai yang di sini, Y kali Z plus 1. Ya. Sambil kalian berusaha memahami, saya lanjutkan dulu. Lihat, karena tadi saya bilang ada 2 kasus ya, yang bergantung nilai Z plus 1, yang ganjil udah kita elaborasikan, sekarang yang genap. Jika Z plus 1-nya adalah genap, nah, kalau genap berarti kita pakai kode yang bagian B. Return, multiply, bla 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 ini ya. Kalau genap maka multiply dari Y dikalikan dengan Z plus 1 akan mengembalikan kode bagian B. Multiply 2Y dengan Z plus 1 per 2 hasil floor-nya. Itu ya. Kenapa sih Bu Z plus 1? Karena ini Z plus 1, di sini jadi Z plus 1. Sementara, saya tulis, sesuai bagian P. Ya. Kalau di sini kan Z, karena di sini juga Z ya. Kan di sini, sementara kita ingin membuktikan Z plus 1, ya sudah kita kali di sini jadi Z plus 1. Yuk saya tutup dulu sebagian supaya kalian bisa lihat. Kita turunkan sesuai hipotesis. Sesuai hipotesis menyatakan kalau ada multiply Y, Z, maka dia akan mengembalikan hasil perkalian antara Y dengan Z. Oh, ini sama nih. Multiply ini
2Y dengan Z plus 1 bagi 2 hasil floor-nya, berarti sama saja dengan mengalikan 2Y kali hasil floor dari Z plus 1 dibagi 2. Sama aja kayak gini. Nah, gitu kan. Nah, ini bisa saya ubah menjadi, lihat hati-hati, 2Y kali tanda floor-nya saya hilangkan. Kok bisa gitu, Bu? Coba lihat. Kalau Z plus 1 adalah genap. Misal Z plus 1 adalah 4, maka hasil floor dari 4/2, gitu kan? Z plus 1, 4/2 itu sama dengan 2. Saya tahu bahwa 4 itu adalah Z plus 1/2. Gitu kan? Nih. 4 itu Z plus 1/2. Hasil floor-nya sama aja. Mau saya pakai, mau kasih saya mau saya kasih floor, mau saya hilangkan floor-nya itu juga sama aja. Gitu kan. Sementara saya juga tahu di sisi lain 4 dibagi 2 itu sama dengan 2, sama aja nih. Sama aja kan? Sudah kalau gitu tanda floor-nya bisa saya hilangkan. Ya, di sini saya hilangkan tanda floor-nya, lihat. Saya ganti dengan tanda kurung ya supaya enak melihatnya. Kalian bisa coret yang 2 dengan 2, maka akan punya Y kali Z plus 1. Jadi ternyata kita berhasil membuktikan. Udah, gitu doang. Yuk, ada pertanyaan? Udah selesai nih. Selesai. Ada pertanyaan? Ayo, ayo. Mumpung saya masih di sini. Ibu, Hmm? mau ini Bu soal kuis. Kenapa? Boleh nggak Bu kalau metode pengambilan nilainya jadi highest grade gitu Bu? Kuis yang mana? Oh, yang sekarang. Iya Bu. Rata-rata. Kan kemarin udah 2 kali highest grade. Sekarang saya naikkan levelnya jadi rata-rata. Biar kalian belajarnya serius. Nggak coba-coba. Nggak apa-apa ya. Thank you sarannya. Tapi mohon maaf sarannya belum bisa diterima. Seenggaknya kalian punya 2 kali kesempatan. Nah ya, berikanlah hasil terbaik ya dari kalian. Makanya belajar dulu, review dulu materinya, supaya nilainya bisa bagus. Gitu ya, gitu ya. Thank you atas sarannya. Mohon maaf belum bisa dikabulkan. Yuk, saya tunggu pertanyaan untuk yang ini materi hari ini. Karena materi minggu depan udah ganti lagi. Kalau kalian nggak nanya, saya yang nanya. Nah, kalau saya yang nanya malah serem kan, random. Siapa aja bisa ditanya. Saya nanya ke yang belum pernah saya sebut siapa ya. Rifki Fahrizal. Iya, Bu. Oh, Rifki Fahrizal. Kenapa sih saya harus, nah lihat ini. Kenapa saya harus membuktikan bahwa ini, saya kasih kotak hijau. Kenapa saya harus melakukan pembuktian kayak gini? Multiply Y, Z plus 1. Untuk mencari nilai Kecil Rifki setelahnya gitu. suaranya. Untuk mencari nilai setelahnya kan Nilai setelahnya dengan itu mana? Yang Z. ya dengan induksi.
sesuai dengan prinsip induksi. Kenapa Ya. bukan Y plus 1 tapi Z plus 1, Rifki? Karena Z-nya apa ya? Kenapa Z-nya yang di plus 1-in, bukan Y-nya? Pasti ada yang nanya kayak gitu kan? Nah, kenapa tuh? Karena Z itu tergantung dengan apa ya? Perkaliannya. Tergantung dengan Ya, saya jelasin ya. Oke, saya coba yang lain dulu ya, yang belum pernah saya panggil. Satria Aji, bantuin menjelaskan. Kenapa Z plus 1, bukan Y plus 1? Satria, ada nggak nih? Tidur jangan-jangan nih. 1, 2, 3, 4. Oh, beneran tidur dia. Atau lagi makan. Oke, skip. Ada Satria? Sebentar Bu, mau pindah ke laptop dulu, ini tadi laptopnya mati soalnya. Oke, saya skip dulu ya. Yang lain supaya cepat. Yang perempuan deh ya. Razita teh perempuan. Razita Amalina. Sama. Kenapa Z plus 1 bukan Y plus 1 yang harus saya buktikan? Karena di algoritmanya sesuai Z-nya. Sesuai Z-nya. Karena di algoritmanya berubah si Z-nya ya. Betul. Sesuai. Maksudnya gitu kan ya? Iya. Di sini ada Z nih. Lihat. Mungkin tadi Rifki juga pengen jawab kayak gitu. Jadi kenapa sih ini Z plus 1 Bu, ada Y, bukan Y plus 1? Ada yang nanya gitu, mungkin dalam hati ada yang nanya gitu, tapi enggan untuk menyatakan karena khawatir dianggap masa gitu aja nggak ngerti. Sebenarnya nanya ini nggak apa-apa ya, nggak usah malu gitu. Justru saya pengen tahu. Kalau saya mencoba untuk menebak kira-kira pertanyaan mahasiswa apa aja, mungkin saya gagal di situ, nggak bisa. Makanya kalau ada yang kalian nggak ngerti nanya. Kenapa sih Z plus 1? Lihat di sini nih. Paling gampang lihat, di sini kan yang berubah, yang dijadikan patokan untuk rekursifnya itu nilai Z-nya kan. Z-nya, kalau Z-nya sama dengan 0, begini. Kalau Z-nya ganjil, begini. Kalau Z-nya genap, begini. Oh, kalau kayak gitu, kita anggap bahwa hasil perkalian ini tuh benar untuk nilai Z sekian. Kalau kita anggap benar untuk nilai Z sekian, gitu kan, maka kita harus membuktikan hasil perkaliannya untuk nilai Z plus 1. Nah, cara ngomongnya kayak gini. Y, Z plus 1. Buktikan itu. Nah, ini yang saya kasih kotak hijau, ini penting ya. Kita mencari tahu apa yang harus kita buktikan. Gitu ya. Bikin hipotesis yang merupakan sama saja dengan klaim ya. Ini anggapan bahwa klaimnya itu benar, hipotesisnya. Terus kita buktikan bahwa nilai berikutnya adalah benar. Gitu. Udah itu ya udah. Hasil perkaliannya kan bergantung pada nilai Z. Z plus 1 itu bisa ganjil, bisa genap. Gitu. Oke, itu udah setengah 12, sorry. Yang di waktu Indonesia Timur dan Tengah pasti udah lewat zuhur ini. Baik, saya yakin ada sebagian yang paham sepenuhnya, ada yang belum paham sepenuhnya, nggak masalah. Saran saya, lihat ulang rekaman video ini, atau kalau pengen lebih singkat, lihat 3 video singkat yang sudah saya post di LMS. Isinya sama. Ya beda-beda dikit karena saya itu rekaman saya buat tahun lalu. Di situ saya nggak pakai senyum, cepet-cepetan bikinnya, gitu. Nggak masalah ya. Isinya sama saja. Kalau ini kan 2 jam, kalian lama ngelihatnya, bosen pasti udah ngantuk, udah tidur, jangan-jangan. Kalau pengen yang cepat, lihat rekaman yang saya buat setahun yang lalu ada di LMS. Pelajari ulang supaya kalian bisa mengerjakan kuis dan PR-nya. Hati-hati, PR-nya ada 5 soal, banyak. Jangan dikerjakan dekat-dekat deadline. Mulai cicil dari sekarang. Gitu ya, dicicil. Jangan dikebut semalam. Nggak bisa dikebut semalam. Nggak bisa. Percaya ke saya, kalian nggak akan bisa ngerjain PR-nya cuma dalam semalam. Gitu ya. Makanya pelan-pelan, ada waktu luang kerjain PR-nya. Sebelum saya pamit, saya mau tahu dong dari yang kita bahas hari ini, yang minimal paham 50%. Yuk ngacung. Minimal 50%
Paham? Ngacung aja, ngacung. Yuk. Koneksi Raise saya. hand Bu apa gimana? Ngacung raise hand. Pakai fitur raise hand di Zoom. Yuk. Boleh jempol, boleh raise hand. Minimal 50% paham. Ayo, yang lain. 50% aja, 50% paham, setengah. Saya nggak minta 100% ya. Yuk. Saya pengen tahu kondisi mahasiswa saya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada yang nggak jadi ngacung. Saya nggak yakin. 50% ya, minimal setengahnya paham. Setengahnya lagi nanti kalian tinggal bisa mengulang. Nggak akan saya tanya lagi, cuman pengen nanya aja kondisi kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13. Udah nih, segini aja. Bikinlah saya senang dengan banyak yang paham. Cara resennya di mana? Halo, di mana resennya ya? Di titik-titik 3 tuh, di bagian partisipan ya. Itu di reaction ada tuh. Ada reaction, saya juga malah bingung. Ada 15 raise hand. Ada gambar kopi. Hah? Apa lagi ngopi? Oke. Salah ngeklik. Oke, ada hampir separohnya lah ya. Kalian jadi main-main reaction ini. Biar beda. Oke, thank you. Saya tahu lah mahasiswa itu tugasnya banyak. Kan saya pernah kuliah S1 kan. Saya sudah lulus semua kuliah, semua jenjang. Saya tahu rasanya gimana, saya tahu overwhelm-nya gimana. Tapi hanya mengeluh itu nggak menyelesaikan masalah. Boleh turunkan tangan. Thank you. Saya sudah dapat gambaran kondisi mahasiswa saya. Jangan mengeluh, tapi ya coba kerjakan sebisanya gitu ya. Karena kalau kita ngeluh itu efek ke tubuhnya jadi nggak enak tuh. Kerjakan sebisa, ada waktu 5 menit, coba lihat video rekam 5 menit. Gitu. Tantangan kalian belajar hari ini banyak banget, medsos, gangguan medsos di mana-mana, gitu. Hati-hati. Coba buat supaya manajemen waktu kalian lebih bagus lagi supaya bisa menyelesaikan semua kuliah dengan baik. Gitu ya. Oke, kita ketemu lagi pekan depan. Materinya udah ganti tentang cara ngukur algoritma yang efisien. Gitu. Jadi gimana cara stop